Halo teman-teman, jadi di materi kali ini kita akan membahas tentang pengaruh usia terhadap status gizi. Menurut World Health Organization, malnutrisi adalah keadaan di mana tubuh tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup atau mendapatkan asupan gizi yang berlebihan, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara ambilan makan dan kebutuhan gizi. UNICEF Conceptual Framework on the Determinants of Maternal and Child Nutrition. Faktor yang mendasari berupa tata kelola, sumber daya, dan norma. Penentu yang mendasari yaitu makanan, praktek, dan jasa berupa layanan nutrisi, kesehatan, dan lain sebagainya. Penentu langsungnya berupa pola makan yang baik dan peduli terhadap perawatan diri yang akan berfungsi pada peningkatan kelangsungan hidup, kesehatan, dan lain sebagainya yang akan menjaga nutrisi ibu dan anak. Pembahasannya mengenai pengaruh usia balita, remaja, dewasa, bahkan lansia terhadap status gizi seseorang. Masa balita adalah periode perkembangan fisik dan mental yang pesat. Pada masa ini, otak balita telah siap menghadapi berbagai stimulus seperti belajar, berjalan, dan berbicara dengan lancar. Orang tua harus mengetahui pengawasan dan pemantauan status gizi balita karena pada usia balita memerlukan zat gizi yang tinggi setiap kilogram berat badannya. Faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian gizi kurang pada balita diantaranya adalah pengetahuan ibu dan berat badan lahir rendah, sedangkan faktor lain seperti pola asuh makan, personal hygiene, dan sanitasi serta status ekonomi bukan merupakan faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian gizi kurang. Masa remaja adalah peralihan yang disertai dengan perkembangan baik psikologi maupun sosial. Masalah gizi yang sering dialami remaja antara lain kelebihan berat badan dan kekurangan zat gizi. Faktor yang dapat mempengaruhi status gizi remaja salah satunya adalah aktivitas fisik, karena dengan aktivitas fisik mampu meningkatkan metabolisme yang menyebabkan cadangan energi yang berasal dari lemak dapat terbakar sebagai kalori. Status gizi pada orang dewasa dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah kebiasaan dalam mengonsumsi makanan sehari-hari. Kebiasaan makan tidak dipengaruhi oleh zat-zat gizi yang terkandung dalam makanan. Dari kecenderungan kurang memperhatikan asupan makan, hal tersebut dikarenakan pertumbuhan dan perkembangan tidak lagi terjadi. Hendaknya pemenuhan zat gizi dipusatkan untuk pemeliharaan kesehatan agar terbentuknya status gizi yang baik. Peristiwa penurunan kebutuhan dan kapasitas pencernaan terjadi ketika seseorang berusia 50 tahun. Oleh karena itu, dianjurkan untuk mengurangi asupan kalori, namun kebutuhan sebagian besar nutrisi tercukupi. Untuk menjaga kesehatan tubuh, diperlukan seseorang lanjut usia untuk melakukan aktivitas yang rutin dan memiliki kualitas makan dengan menunjukkan kesesuaian asupan makanan.